Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Rumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah yang Maha Agung, Pencipta dan Pemelihara hidup kami. Di pagi hari ini, sungguh kami sangat berterima kasih karena kami boleh kembali dalam keadaan segar untuk mendengar firman-Mu, dan kami bergabung dengan sesama kami seiman di dalam ruang angkasa melalui siaran Radio Pelita Kasih dalam program Embun Pagi yang bekerja sama dengan HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Biarlah melalui program ini bagaikan embun pagi yang dapat menyegarkan, kiranya hati kami pun tetap segar dan bergairah untuk bekerja sepanjang hari ini. Kuduskan kami ya Tuhan, bersama dengan semua operator serta peralatan Radio Pelita Kasih ini, untuk menjadi saluran firman dan kehendak-Mu, menjangkau hati semua pendengar di dalam Yesus Kristus. Amin. Renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia,
supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita di pagi hari ini, yaitu ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih, bersama dengan HKBP Kernolong Resort Jakarta. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan topik agar iblis tidak ambil keuntungan. Pepatah Batak Sibora Pulguk Jurjur apalautik, mamora mahita luhut, sumurung maau apalautik. Terjemahannya lebih kurang, tembaga terkumpul, menonjollah sedikit. Kiranya kita semua kaya raya, tetapi saya sedikit lebih banyak. Ungkapan ini hendak menyatakan agar ada kelebihan bagi diri sendiri dibanding dengan sesama lainnya. Keinginan ada lebih, sedikit saja pun ada lebihnya. Lebih kurang itulah makna dari ungkapan itu. Tetapi tidak jarang ungkapan ini menjadi sikap hidupnya dalam pergaulan atau kebersamaan dengan orang lain. Keinginan mendapat keuntungan sendiri, juga keistimewaan khusus. Dan pada akhirnya untuk mencapai itu bisa menyakiti hati orang lain. Mengambil keuntungan dalam relasi orang lain merupakan hal indah dan menjadi kenikmatan hidup bagi sebagian orang. Sehingga untuk mencapai keuntungan lebih ini, seseorang akan berupaya mengadu domba orang-orang tertentu yang ada di sekitarnya. Sebab jika ada orang terprovokasi lalu berkelahi, para pengambil keuntungan seperti itu akan segera melibatkan diri dengan pura-pura ingin mencari jalan tengah atau jalan keluar. Namun di dalam hatinya bukanlah jalan keluar yang menguntungkan yang bertikai, melainkan keuntungan atau kepentingan tanda petik mediator atau pengambil keuntungan diri sendiri tadi. Tampaknya lapangan yang mudah dimasuki oleh pengadu domba itu adalah persekutuan atau paguyuban tertentu. Tidak terbatas persekutuan apapun itu. Entah itu dasar budaya, dasar kesukuan, bahkan bangsa dan agama sekalipun. Tetapi juga persekutuan orang-orang seiman. Artinya, sama-sama mengaku bahwa Tuhan mereka yang mereka sembah adalah satu. Tetapi sulit sekali saling mengampuni jika terjadi perbedaan pendapat sesama mereka. Bahkan cenderung mau mempertahankan bahwa dia punya status atau nilai diri yang istimewa lebih dari sesama orang lain dalam teman sepersekutuannya itu. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, memang bisa saja. Sebab para pencari keuntungan sendiri di situasi seperti itu sesungguhnya di baliknya adalah iblis yang datang atau tampil berbentuk orang beriman kepada Tuhan.
Dia bisa saja mengadu domba sesama warga jemaat. Dia bisa bermanis mulut dan wajah kepada sesamanya dan berperan sebagai penunjuk jalan keluar. Tetapi sesungguhnya di dalamnya adalah jerat agar masuk dalam cengkeramannya. Tanda-tandanya adalah seringkali muncul perselisihan dan sulit untuk didamaikan di dalam persekutuan tersebut. Jika ada hal seperti itu, berarti si pengambil keuntungan sendiri itu sudah bekerja di lingkungan mereka. Bahkan bukan sekadar bekerja, tetapi sudah menanamkan kukunya di tengah-tengah keberadaan mereka. Tanda lainnya, ketika ada orang melakukan kesalahan, bukannya ditegur secara baik-baik, malah seringkali dijadikan sebagai bahan pergunjingan dan tidak berhenti sampai di situ saja. Artinya bukan hanya sekadar dipergunjingkan, tetapi orang itu dikucilkan, diekskomunikasi dalam kehidupan berjemaat. Keadaan seperti itulah yang sedang terjadi di Korintus pada masa surat Rasul Paulus ini, sehingga Rasul Paulus sangat sedih perasaannya melihat keadaan itu. Mereka para pencari keuntungan itu menolak Paulus dan juga pengajarannya. Mereka ini berusaha mengalihkan pengajaran benar sebagaimana diajarkan oleh Paulus dengan tindakan keras mereka, yaitu mengucilkan orang-orang tertentu dari persekutuan. Tentu tindakan seperti itu secara tidak langsung telah menyakiti atau merusak umat Tuhan. Seharusnya yang dilakukan adalah agar mereka yang mungkin ada kesalahan itu supaya bisa introspeksi diri dan menyesali kesalahannya. Namun bukan itu yang mereka lakukan. Teguran itu harus diikuti dengan kesediaan untuk mengampuni dan menerima. Artinya, warga jemaat bukan diusir ataupun diekskomunikasi jikapun itu bersalah, tetapi mereka seharusnya menerimanya kembali dengan sikap ramah dan mengarahkan kepada arah yang baik. Maka hasilnya bukan kebinasaan, melainkan pertobatan. Tindakan seperti inilah jalan terbaik untuk mencegah pekerjaan iblis memecah belah jemaat yang senantiasa, seperti kita tahu, iblis hendak mencari keuntungan. Jika nas ini sekarang berbicara tentang jemaat besar di Korintus awalnya, namun harus diingat juga di jemaat terkecil pun, yaitu keluarga yang sering kita sebut dengan miniatur gereja, bisa saja terjadi kekerasan seperti itu, di mana misalnya orang tua mengusir atau membiarkan anaknya. Bahkan antara suami dan istri pun tidak jarang memisahkan ranjang mereka. Karena itu mereka tidak lagi benar-benar saling mengarahkan kepada yang baik atau menerima dan mengampuninya. Sobat renungan embun pagi, hindarilah pengusiran, tetapi bukalah pengampunan. Hindarilah memisahkan dengan cara mendiamkan atau mengekskomunikasi dengan sesama, agar iblis tidak mendapat keuntungan dari kebersamaan kita, baik sebagai teman sepersekutuan sesama orang Kristen, maupun dalam hubungan rumah tangga dan mitra kerja dimanapun sehari-hari.
Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah yang maha baik dan pengasih, yang senantiasa mengarahkan kami kepada jalan yang baik. Ya Tuhan, sungguh di tengah perjalanan hidup kami seringkali ada pencari keuntungan dengan memecah belah, dan pada waktunya dia akan menjerat menjadi tergantung kepadanya. Dan itulah kelihayan iblis di tengah-tengah persekutuan. Persekutuan yang besar ataupun itu persekutuan yang kecil, misalnya keluarga. Ya Tuhan, berilah kami hikmat supaya kami dimampukan untuk menghindari kelihayan iblis yang senantiasa mencari keuntungan dalam relasi sesama kami orang percaya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang akan bekerja sepanjang hari ini, dan melaluinya ya Tuhan, kami memperoleh kebutuhan kami sehari-hari. Juga ingatkan kami senantiasa supaya kami memelihara hubungan di tempat kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua yang bekerja di Radio Pelita Kasih, manajemen dan karyawannya, supaya mereka tetap ya Tuhan dalam sukacita, dalam kesehatan. Dan program Radio Pelita Kasih pun semuanya agar tetap langgeng, baik menyeruakan renungan dan juga siaran-siaran lainnya. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah Engkau. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH dengan nomor telepon 0813 7703 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sunurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 7 WIB, ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tarihoran, bersama 26 orang sintua. Tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung, Nyonya Tampu Bolon, di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi
dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Di bawah